Halo Ibu Okta, apa Halo kabar? Kakak. Iya, halo Kakak. Ya, Iya, Kakak. Kakak Ibu. ya. Bagaimana kabar Iya, hari baik. ini? Halo Pak Wahyu, Kabar Halo, iya kabarnya baik Ibu. Puji aman Tuhan, kok sehat berdua. selalu Ibu. Baik, amin, syukur. Ya. Iya, Nah, Ibu. apa kendala atau masalah yang Ibu hadapi yang ingin Ibu ceritakan kepada saya saat ini? Iya, baik Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu luangkan untuk saya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Eh, ini Ibu, saya menghubungi Ibu itu karena saya mau meminta solusi atau jalan keluar yang baik uh, atas masalah yang saya hadapi siang hari ini. Nah, siang hari ini saya betul-betul sangat kesal, kecewa dengan pembelajaran saya pada siang hari tadi, jam terakhir. Itu karena apa? Karena selama proses pembelajaran di kelas, peserta didik saya di kelas ini mereka kayaknya uh, kurang antusias dalam menerima pembelajaran di kelas. Mereka malas-malasan, banyak bermain, begitu. Jadi saya betul-betul kecewa sekali hari ini. Sudah les dari kelas sebelah lagi, terus datang ke mereka, mereka kayak macam kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya di kelas. Begitu, Ibu. Oh, oh, baik Ibu. Mungkin tujuan yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching bersama saya itu apa? Iya, tujuannya saya mau meminta solusi untuk masalah yang saya hadapi di anak peserta didik saya di kelas 1 ini. Mungkin Ibu memberikan solusi atau jalan keluar bagaimana cara menghadapi anak yang kurang aktif mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oh, baik Bu. Mungkin itu tujuannya. Eh, Bagaimana? Apakah Ibu sudah mencari tahu permasalahan yang terjadi sehingga peserta didik kurang aktif saat pembelajaran? Iya, Ibu. Tadi mungkin menurut saya sih pembelajaran tadi kebetulan saya juga mungkin dari jaga kelas sebelah, kebetulan di kelas sebelah itu ibunya lagi sakit sehingga saya jaga. Nah, les pertama itu mereka dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, saya punya masuk dengan pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di les terakhir. Nah, mungkin saya masuk dengan gaya saya atau ini saya tidak melakukan ice breaking atau melakukan suasana yang menyenangkan dulu itu, tapi saya langsung ayo siap-siap anak-anak kita belajar mengenal simbol sila Pancasila. Jadi saya langsung ke materinya Ibu. Seperti itu. Oh, ya. Jadi permasalahannya karena Ibu langsung ke pembelajaran, tidak ice breaking dulu atau menyiapkan siswa. Uh, Jadi hal itu yang membuat siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Uh, Mungkin uh, Ibu bisa melihat gambaran apakah itu pengalaman itu terjadi hanya kali ini saja atau memang pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya peserta didik yang sama itu memang kurang aktif. Baik Ibu. Uh, Peserta didik ini dia kadang aktif, kadang tidak aktif. Nah, itu masalahnya. Jadi begini, beberapa anak ya Ibu ya, hiperaktif namanya juga anak kelas 1 ya. Jadi kalau matematika itu mereka senang sekali karena menghitung.
Nah, kalau mengenal bilangan, tapi kalau namanya sudah di bahasa Indonesia atau di pendidikan Pancasila, itu kan pasti setidaknya kita sudah mulai membaca kata, misalnya simbol, bintang. Jadi diajak mereka untuk membaca. Nah, seperti itu. Oh, begitu. Jadi mungkin masalahnya di situ. Itu yang pertama yang saya amati. Terus yang kedua mungkin saya sebelumnya itu mereka aktif karena saya selalu di awal pembelajaran itu saya mengikuti gaya belajar mereka, terus itu saya melakukan ice breaking bersama mereka, terus itu menggunakan teknik mindfulness, jadi menyenangkan sebelumnya. Tapi hari ini tuh mereka kayaknya mengantuk, bermain semuanya. Jadi membuat saya tuh kesal, Ibu. Oh, baik. Jadi tidak selamanya setiap hari mereka kurang aktif ya. Jadi menurut kalau berdasarkan pengkategorian kalau perankingan begitu, kira-kira Ibu menempatkan peserta didik Ibu Ota itu pada posisi angka berapa untuk ukuran keaktifan dalam kegiatan pembelajaran? Ya, baik. Untuk posisi angka yang saya berikan kalau sebelumnya saya menggunakan pembelajaran melalui tahap-tahap ya, beberapa tahap yang menggunakan ice breaking, terus itu metode pembelajaran berdasarkan minat mereka, minat dan bakat mereka. Itu tuh biasanya saya kalau nilainya minimal sekitar 7, 8. Tapi hari ini memang betul-betul saya kasih nilai mereka tuh 4 lah, Ibu. Oh, baik. Jadi mungkin itu kita bisa memberi kesimpulan bahwa kendala yang Ibu hadapi itu karena kurang aktifnya siswa. Mungkin ada faktor apa penyebab yang membuat siswa itu kurang aktif atau membuat Ibu merasa hari ini nih kurang menyenangkan sekali dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Ibu. Baik. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa anak-anak ini hari ini mungkin kurang aktif itu karena mereka mungkin awal pembelajaran itu saya langsung ke materi. Saya tidak menggunakan ice breaking atau selama ini kan saya melakukan ice breaking, mindfulness. Nah, jadi ada Oh iya, beberapa baik. hal yang menarik dulu di awal. Terus saya memberikan pertanyaan pemantik dulu. Sedangkan tadi itu saya hanya langsung, "Ayo, perhatikan gambar ini." Ada gambar di dalam perut Garuda Pancasila ini. Nah, jadi mereka mengamati langsung begitu. Jadi Ibu, jadi ketika saya sudah omong, mereka langsung menulisnya. Jadi itu yang masalah yang Oh, baik, Halo, baik, Ibu? Ibu. Iya. Iya, baik. Oh, baik. Berarti kira-kira atau apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, Bagaimana baik, Ibu. solusi yang Ibu Okta lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, Ibu. Solusinya yang saya pikirkan sekarang, walaupun saya sebagai seorang pendidik, walaupun secapeknya saya atau sudah jam siang, saya harus berkomitmen bahwa saya harus menyiapkan, proses pembelajaran itu harus lebih efektif lagi dan sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Iya, terus langkah-langkah yang tepat misalnya melakukan, pendahuluan awal, apresiasi awal, terus itu setelah itu saya memberikan motivasi, ice breaking, apresiasi terhadap peserta didik, motivasi yang baik untuk mereka sehingga mereka itu mau
menerima pelajaran saya atau pelajaran apa saja walaupun siang hari, mereka masih tetap semangat. Itu sih menurut saya ya Ibu. Apa itu betul Ibu? Oh iya, betul sekali Ibu. Saya setuju dengan pendapat Ibu Okta. Uh, Mungkin Ibu punya rencana kapan Ibu mulai melakukan kegiatan tersebut? Kapan atau Iya. Kalau rencana Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut kapan? Mulai melakukan iya. kegiatan yang Ibu sudah utarakan solusi-solusi yang Ibu sampaikan itu kira-kira mulai kapan Ibu melakukannya? Baik Ibu. Yang saya rencanakan dengan kejadian seperti tadi, saya ingin saya harus melaksanakan secepatnya, yaitu mungkin kebetulan besok saya harus les, berarti hari ini saya sudah menyiapkan modul Halo, ajar yang Mbak Yani tepat. dan Maida. Hal-hal apa yang saya harus Bisa dengar suara gunakan saya, Mbak Ota? untuk proses pembelajaran di kelas. Halo, Mbak Iya, Ota. siang Ibu. Iya, bisa Iya keluar Ibu. dulu dari ruang Selamat utama. siang Ibu. Iya, bisa keluar dari ruang utama Oh dulu. iya. Soalnya Siap. Maida dengan Ibu Siap Diana Ibu. terganggu. Iya, makasih. Iya Ibu. Sudah Ibu? Halo, Kakak Ibu? Halo, ada tunggu saya Halo keluar Ibu. dulu dari ruang utama. Halo? Halo? Ya, halo Kakak. Saya Ya, Kakak keluar dari keluar ruang dulu. utama tadi. Ya, halo Kakak. Nah, sudah. Siap. Oke. Sudah. Oke. Ya. Baik Kakak. Dengan kejadian, saya lanjut ya Kakak ya. Iya. Ya. Dengan kejadian yang saya alami tadi, ya. Dengan kejadian yang saya alami tadi, menurut saya rencana yang saya harus buat itu mulai sekarang. Nah, mulai sekarang tuh dengan cara misalnya besok itu tuh kan saya les. Jadi malam atau waktu luang sore hari saya harus sudah menyiapkan modul ajar atau bahan-bahan yang saya siapkan untuk besok saya les itu sudah saya siapkan betul. Berupa ice breaking-nya, bentuk apresiasinya itu seperti apa, kondisikan dengan keadaan di kelas misalnya. Berdasarkan pengamatan saya misalnya ketika saya masuk mereka memberikan salam, nah itu saya langsung memberikan apresiasi terhadap peserta didik di kelas. Nah, itu salah satu bentuk motivasi saya terhadap peserta didik sehingga mereka lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran saya di kelas. Dan rencana itu saya buat mulai sore hari ini bila perlu, supaya besok pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sangat-sangat efektif. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin komitmen dari Ibu Ota terhadap rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu kira-kira apa yang menjadi komitmen dari Ibu Ota? Iya. Baik, yang menjadi komitmen saya yang pertama adalah saya harus menjadi seorang guru pendidik yang baik untuk peserta didik, meluangkan waktu sebaik-baiknya kepada peserta didik sehingga dengan cara apa? Yaitu dengan proses pembelajaran saya proses pelajaran berpihak pada murid, terus itu saya bisa menggali hal-hal baik atau potensi peserta didik dan juga potensi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi sehingga ketika saya guru kreatif
dan memberikan inovatif yang baik untuk peserta didik, otomatis peserta didik saya juga lebih menjadi luar biasa, sesuai dengan harapan saya, dan juga khususnya tujuan pembelajaran hari itu bisa terwujud. Jadi komitmen yang saya bangun adalah kerjasama, kolaborasi dengan peserta didik, itu komunikasi yang baik dan memberikan umpan balik yang baik terhadap peserta didik dan juga sebaliknya terhadap saya. Itu Ibu. Baik Bu, jadi komunikasi yang baik, komitmen mau menjadi seorang guru yang baik, yang Ibu harapkan, terus agar semua tujuan dalam pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu dapat terwujud. Itu adalah komitmen dari Ibu Ota. Siapa yang dapat membantu Ibu Ota untuk mewujudkan komitmen tersebut? Halo Ibu, minta maaf Ibu. Iya. Ya, tidak apa-apa Ibu, lanjut sudah. Mungkin bagaimana Kakak Ibu ulang kembali. Iya. Iya. Siapa saja yang mendukung Ibu Okta untuk mencapai tujuan atau komitmen yang Ibu harapkan tersebut? Iya, baik. Tentunya yang akan mendukung dalam proses pembelajaran di kelas ya Ibu ya, itu tentunya saya dan juga murid. Iya. Tentunya saya dengan murid sendiri dan juga mungkin dari pihak sekolah, yaitu mungkin sarana prasarananya mungkin Ibu, sehingga bisa membantu proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sarana prasarananya itu misalnya mungkin dalam proses pembelajaran itu mungkin saya membutuhkan jaringan WiFi ataukah Infokus. Nah, jadi hal-hal itu yang betul-betul yang kita perlukan sehingga proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa berjalan dengan baik. Dan semua itu tergantung dari pihak mendukungnya, itu tergantung dari siswa dan juga kita pribadi sendiri. Itu sih Ibu menurut saya. Bagaimana baik, Ibu? Jadi, iya, sangat bagus, luar biasa semangatnya Ibu Oktavia. Bagaimana tindak lanjut dari sesi walking ini? Dari sesi walking ini yang kita sudah bicarakan ini, mungkin tindak lanjutnya bagaimana? Oh ya, baik. Tindak lanjutnya yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa perlunya komunikasi. Yang pertama, perlunya adanya komunikasi yang baik terhadap pendidik dan juga kepada peserta didik, yaitu dengan cara kita menerapkan coaching ini di dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi di dalam kita menerapkan coaching ini di dalam proses pembelajaran di kelas itu bagus sekali untuk proses pembelajaran di kelas, menjalin komunikasi antara guru dan juga siswa. Terus itu yang pertama. Yang kedua, waktu misalnya. Nah, waktu perlu adanya umpan balik terhadap peserta didik dan juga gurunya. Jadi yang kita perlu pertama adalah penerapan coaching di dalam proses pembelajaran, dan juga yang kedua adalah waktu untuk adanya komunikasi umpan balik terhadap guru dan juga peserta didiknya. Itu sih Ibu menurut saya untuk tindak lanjutnya. Halo, bagaimana Ibu?
Halo Ibu Yani. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi itu penghujung dari kegiatan. Terima kasih Bota atas Putus-putus Kakak. Halo. Ya, halo Kakak punya suara Bisa dengar putus-putus. saya? Ya, bisa. Halo. Bisa Kakak? Halo. Ya, halo Kakak. Halo. Halo Ibu. Halo Kakak. Ya, halo. Iya Kakak, halo. Iya, halo Kakak. Halo Ibu. Ibu Yani. Halo. Halo Ibu Yani. Halo Ibu. Tadi anak ada ganggu lagi. Ya, halo Ibu. Iya. Dia datang Aman, Ibu. nangis lagi. Halo. Sudah Ya, bisa Ibu. dengar Ya. saya? Ya, Ibu saya dengar. Bisa Ibu? Sudah bisa dengar saya? Bisa Ibu, bisa. Ya, Ibu bisa. Saya bisa dengar Ibu. Oke. Kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, Kakak nanti Kakak Ibu, gambarannya seperti itu. Halo Ibu. Oke. Jadi ini kita lanjut ya sayang. Kita lanjut. Iya Ibu. Jadi baik Ibu Ota, terima kasih. Nah, itu adalah akhir dari kegiatan pembicaraan kita pada hari ini. Nah, bagaimana ya? Iya, yang terakhir dulu manfaat dari kegiatan Halo Ibu. Pembicaraan kita hari ini. Apa manfaat dari pembicaraan kita hari ini untuk Ibu Ota? Manfaatnya belum, Ibu? Kira-kira manfaatnya? Oh iya. Apa manfaat dari kegiatan pembicaraan kita dari pembicaraan kita itu apa manfaatnya untuk Ibu Ota? Oke, baik. Manfaat yang saya dapat hari ini dapat dari diskusi bersama Ibu Yani dan juga saya itu manfaatnya luar biasa sekali untuk saya. Karena dengan adanya coaching ini dan juga berkolaborasi dengan Ibu sebagai coach-nya, saya sebagai coach yang punya masalah ini, akhirnya saya bisa menyadari sebenarnya itu saya bisa menghadapinya. Saya bisa menemukan solusinya. Ya, sehingga saya bisa menemukan solusinya yang baik sehingga saya bisa mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah. Tentunya luar biasa sekali Ibu dengan diskusi kita sore hari ini karena
dengan diskusi sore hari ini, saya bisa menyadari kembali potensi-potensi yang saya miliki. Hal-hal yang baik yang sudah saya miliki. Itu bisa saya kembangkan, saya terapkan di kelas saya dengan peserta didik saya. Jadi materi-materi di coaching ini luar biasa sekali, Ibu, bagi saya. Pelajaran baik, yang luar terima biasa kasih. untuk saya. Ya, baik, terima kasih Ibu Okta. Mungkin gambarannya seperti ini ya, nanti baru kita sempurnakan lagi. Halo? Iya, Ibu. Gambarannya seperti ini, Ibu. Ya. Nanti kita, ya, gambarannya mungkin Kita buat seperti pertanyaan ini. yang Jadi nanti, ya, nanti kita susun secara baiknya lagi untuk kalimat-kalimatnya apa yang kita, pertanyaannya lebih baik lagi, terus jawabannya juga betul-betul harus kita disiapkan dengan baik. Disiapkan betul dengan baik lagi, sehingga penerapan coaching ini bisa berjalan dengan baik untuk di besok ya, Kakak ya. Ya, mungkin kita gantian lagi. Halo? Ya, Ibu Okta. Halo, Ade. Kita gantian baik. lagi. Kita gantian. Iya. Oke. Baik. Oke. Baik, selamat sore Ibu Yani. Selamat sore Ibu Okta. Iya. Baik, tadi saya sementara les, jadi saya belum sempat membuka WA dari Ibu, belum buka HP, pegang juga HP juga belum. Jadi sampai di rumah sini baru saya buka WA-nya, WA Ibu Yani. Ya, baik Ibu. Bagaimana? Apakah saya bisa bantu? Oh ya Ibu. Yang sudah Ibu WA tadi, apakah saya bisa bantu Ibu? Iya Ibu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi saat ini kepada Ibu Okta. Ibu, saya masalah yang saya hadapi saat ini yaitu saya mengalami kendala dalam hal membagi waktu saya untuk menyelesaikan tugas di sekolah dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Itu yang menjadi masalah, sehingga banyak sekali kegiatan yang harus terlambat saya selesaikan atau saya kerjakan. Itu permasalahan saya saat ini. Kira-kira Ibu Okta bisa membantu saya dalam kegiatan diskusi kita. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu punya kendala ya, kendala dalam mengatur waktu untuk kegiatan di sekolah dan juga untuk di rumah bersama keluarga. Baik Ibu, kira-kira Ibu jelaskan dulu, Ibu sampaikan dulu ke saya kira-kira waktu yang bagaimana sehingga tujuannya untuk apa? Tujuannya dulu. Ibu menyampaikan dulu tujuannya kegiatan Ibu di sekolah dengan juga di rumah. Oh ya, baik. Jadi tujuan yang ingin saya dapatkan dari perbincangan atau bersharing dengan Ibu Okta yaitu saya ingin memperoleh solusi atau masukan dari Ibu Okta agar saya dapat menjalankan tugas sebagai seorang guru di sekolah dengan baik dan tugas sebagai ibu rumah tangga di rumah dengan baik. Itu tujuan yang ingin saya harapkan, saya dapatkan dari kegiatan pembicaraan kita hari ini. Iya. Baik Ibu. Solusi ya Ibu ya, solusi yang Ibu ingin bicarakan dengan saya mengenai waktu, mengelola waktu antara sekolah dan juga keluarga. Baik Ibu.
di sekolah, misalnya di sekolah, tugas apa saja yang Ibu lakukan di sekolah? Sampai jam berapa? Kira-kira sampai jam berapa di sekolah waktu Ibu di sekolah? Baik, kalau kegiatan di sekolah, kami ke sekolah itu semua guru itu wajib hadir di sekolah itu sebelum pukul 7.30. Sebelum jam 7.30 kami harus sudah ada di sekolah. Lalu saya di sekolah itu saya bertugas sebagai guru kelas 6. Guru kelas 6. Selain itu saya juga banyak sekali kegiatan yang ada di sekolah itu biasa diminta bantuan oleh kepala sekolah. Jadi membantu kepala sekolah dalam berbagai kegiatan di sekolah. Seperti akhir-akhir ini yaitu kegiatan menyelesaikan KSP. Jadi banyak sekali beban tugas yang banyak sehingga saya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Itu Ibu Ota. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Ibu. Tanggung jawab yang luar biasa. Wow, saya beri apresiasi ya kepada Ibu. Ternyata tanggung jawab yang besar diberikan atau dipercayakan oleh kepala sekolah untuk Ibu, yaitu untuk menyusun KSE, KSP ya? KSP. Iya. Iya, baik Ibu. Bersama rekan guru tugas yang diberikan menyusun KSP. Iya, menyusun KSP. Tugas yang diberikan kita akan menjalankan dengan baik-baiknya dan juga tanggung jawab. Iya. Baik Ibu. Menurut Ibu, apakah tugas yang diberikan oleh kepala sekolah dan dipercayakan kepala sekolah untuk Ibu bersama rekan guru, apakah menurut Ibu itu satu kebanggaan buat Ibu atau tidak? Ya, menurut saya itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Saya senang karena diberi tugas. Selain itu saya juga bisa belajar. Saya juga bisa belajar bagaimana menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Terus saya bisa tahu menyusun KSP itu seperti apa. Dengan demikian, saya merasa senang, saya suka dan tugas yang diberikan itu bukan menjadi beban bagi saya, tapi saya suka, saya menikmati itu. Saya menikmati menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Baik, luar biasa kan Ibu. Jadi Ibu senang sekali dengan tanggung jawab yang sudah Ibu terima dari kepala sekolah. Tentunya bertanggung jawab tadi. Ibu bangga karena sekalian bisa belajar bagaimana cara menyusun KSP. Luar biasa Ibu. Ya, baik. Sekarang apa yang Ibu ingin sehingga beban yang Ibu berjalankan itu sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan mulus. Apa yang Ibu akan buat ke depannya? Sehingga tugas yang diberikan oleh kepala sekolah terhadap Ibu bisa jalankan dengan sebaik mungkin, terus itu tentunya dengan senang karena melaksanakan tugas sekalian juga belajar menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik. Ketika kalau kita sudah menyusun KSP itu kan salah satu bentuk cara kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Hal-hal yang ada di sekolah itu perlu kita belajar. Betul tidak Ibu? Iya, betul sekali Bu, Jadi bagaimana Ibu? Ya.
Apa yang mau Ibu kembangkan ke depannya? Ibu senang menerima tugas dari Ibu Kepala Sekolah, senang menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Kepala Sekolah bersama Ibu dan juga ada beberapa rekan sejawat di sekolah. Nah, bagaimana harapan Ibu ke depannya sehingga tugas yang diberikan itu bisa berjalan, bisa dilaksanakan dengan sebaiknya, dengan senang hati, sekalian belajar. Oh ya, baik. Harapan saya ke depannya itu saya mau menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh dan mau menjadi guru yang baik, yaitu bagi peserta didik saya, sehingga saya harus bisa membagi waktu yang baik antara tugas tambahan di sekolah dengan tugas pokok saya, yaitu mengajar di dalam kelas. Itu saja harapan saya ke depannya. Iya, baik, itu harapan Ibu. Harapan yang luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi Ibu harapan Ibu adalah Ibu menjadi lebih tekun ya Ibu ya, lebih tekun dalam melakukan atau dalam melakukan tugas di sekolah dan juga tanggung jawab di rumah. Baik. Yang saya ingin tanya lagi, bukan ingin tanya ya, maaf ya Ibu ya. Rencana Ibu sebagai rencana Ibu ke depannya, rencana Ibu ke depannya sebagai seorang guru dan juga rencana Ibu sebagai seorang ibu di keluarga, misalnya. Rencana Ibu ke depan bagaimana supaya Ibu bisa membagi waktu Ibu di sekolah dan juga di rumah. Rencana Ibu bagaimana ke depannya? Baik, kalau rencana saya ke depannya sebagai seorang guru, saya harus bisa membagi waktu saya dengan baik sehingga saya bisa melaksanakan tugas pokok saya, yaitu mengajar dengan baik di sekolah, dan siswa tidak ditinggal, siswa tidak mengalami keterlambatan dalam hal menerima pembelajaran di kelas. Sedangkan di rumah saya juga harus membagi waktu juga, lalu saya juga harus menciptakan komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga sehingga ada rasa saling menghargai dan peduli, lalu ada pembagian, maksudnya kami saling berbagi dalam hal menjalankan tugas dalam keluarga sehingga beban tugas saya bisa dibantu oleh anggota keluarga lainnya. Itu saja harapan dan rencana saya, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Luar biasa, Ibu. Ibu bisa membagi tugas sebagai seorang pendidik dan tidak mau meninggalkan peserta didiknya di kelas dan juga melaksanakan membagi waktu bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah. Baik, itu rencananya, Ibu. Baik. Kalau begitu, komitmen yang paling pertama, apa komitmen Ibu yang paling pertama sebagai fokus untuk Ibu menjadi komitmen pegangan Ibu? Ya, yang menjadi bagaimana Ibu? Komitmen yang paling utama yang harus saya pegang yaitu tanggung jawab dan berkolaborasi. Iya, bagus sekali Ibu. Tanggung jawab dan juga kolaborasi, komunikasi yang baik, ya. Komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan juga dengan keluarga, iya. Sehingga itu komunikasi dan juga umpan balik yang baik dari sesama. Oke, baik Ibu. Kira-kira siapa saja yang menjadi pendukung, yang mendukung Ibu sehingga masalah yang Ibu hadapi ini tidak terjadi lagi. Kira-kira siapa saja yang akan mendukung Ibu? Ya, yang mendukung saya dalam mengatasi masalah saya dan menjalankan
kegiatan saya di rumah dan di sekolah. Kalau di sekolah itu siswa, saya sebagai pendidik, siswa, lalu kepala sekolah dan rekan sejawat, teman-teman guru saya. Saya butuh mereka untuk mendukung saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan bergandeng tangan atau bekerja sama untuk melaksanakan atau menjalankan tugas yang perlu saya kerjakan di kelas, yaitu dalam hal tugas tambahan. Kalau untuk kegiatan pembelajaran mungkin saya bersama siswa, itu yang mendukung saya. Untuk hal tugas saya di rumah itu orang-orang yang perlu mendukung saya itu keluarga, anak-anak, suami. Saya harus bekerja sama dengan mereka agar semua rencana saya dapat berjalan dengan baik. Iya, baik, luar biasa Ibu. Saya yang mendengar, saya merasa bahwa luar biasa sekali, sangat pemikiran yang baik sekali. Oke, baik, kita lanjut. Baik, baik. Tindak lanjutnya. Bagaimana tindak lanjutnya? Tadi yang mendukung, siapa saja yang terlibat. Sekarang tindak lanjutnya ke depan dengan adanya pendukung-pendukung tersebut yang Ibu sampaikan, yang mendukung tadi berupa siswa, rekan sejawat, Ibu sendiri, kepala sekolah, dan juga anggota keluarga. Baik, sudah itu yang mendukung Ibu. Terus tindak lanjutnya ke depannya apa? Dengan adanya dukungan dari mereka. Baik, tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya itu untuk di sekolah, saya mungkin membuat rancangan atau jadwal pembelajaran yang baik, rencana pembelajaran yang baik. Lalu saya juga membuat agenda untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan itu sehingga berjalan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan yang ditetapkan dalam agenda atau jadwal. Terus yang kedua, saya juga harus berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat maupun siswa, peserta didik. Sedangkan dalam keluarga juga sama, saya harus membuat jadwal kegiatan di rumah, lalu membagi tugas antara semua anggota keluarga dalam rumah. Lalu kalau ada hal-hal yang perlu saya butuh bantuan, maka saya harus berkomunikasi dengan baik terhadap semua anggota keluarga dalam rumah. Itu rencana saya, tindakan yang harus saya buat. Iya Ibu, luar biasa. Nah, sekarang tadi kita sudah berbincang dan sudah ini. Bagaimana Ibu? Apakah masalah yang Ibu hadapi hari ini, apakah sudah bisa menemukan jalan keluarnya? Iya Ibu, saya sangat bahagia sudah membagikan kendala yang saya hadapi dengan Ibu Okta, dan saya sangat berterima kasih, luar biasa sekali Ibu Okta sudah menuntun saya agar saya mampu menemukan solusi untuk memperbaiki tindakan masalah yang saya hadapi. Dan saya rasa masalah saya sudah dapat diatasi, yaitu dengan membatur jadwal yang baik, mengatur waktu yang baik, membagi waktu yang baik, memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, lalu saya juga harus berkomunikasi dengan baik. Iya, itu saja Ibu. Oke, terima kasih banyak. Dan terakhir Ibu, ya. Terakhirnya, tadi juga Ibu sudah sampaikan segaris besarnya, memang sudah. Dan terakhir satu kata saja, manfaat apa? Apa manfaatnya ketika Ibu dengan saya berkolaborasi, berdiskusi, berkomunikasi, memberikan umpan balik, saling memberikan umpan balik. Tapi sekarang dan sudah satu kata ya Ibu. Nah, sekarang satu kata ya Ibu. Manfaatnya untuk apa? Iya Ibu, manfaatnya. Satu kata saja. Manfaatnya satu kata untuk kegiatan diskusi saya dengan Ibu Okta, yaitu luar biasa. Ya,
luar biasa. Saya Wow, bahagia karena keren. saya sudah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang saya hadapi. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih, sama-sama. Oke, baik Kakak Ibu. Ya, Halo? Kurang lebihnya begitu kakak-kakak. iya, kurang lebihnya begitu. Nanti sebentar malam baru Halo? kita apa lagi? Kurang Kita lebihnya susun seperti kembali, itu. ya. Nanti sebentar malam kita lihat kembali. Lalu ada apa ini WA ke saya masalah yang ada Halo, hadapi. Mawata, Pak Yani. Iya, Bisa Ibu. dengar suara Ya, halo saya? Ibu. Iya, dengar Ya. Bisa Ibu. Ibu, bisa. Ya, 5 menit lagi kita kembali ke main room ya. Iya, Ibu. Terima Siap, kasih, Ibu. Bu. Oke. Siap. Linknya saya kirimkan di kolom chat. Di grup WhatsApp juga ada, saya ada kirim. Oke, iya. Siap, Ibu. Oke. Baik, Kakak. Jadi, sebentar nanti saya tuliskan saya punya masalah. Terus itu saya sampaikan ke Kakak, nanti kita menyusun kucing ini menggunakan alur Tirta ini lebih bagus lagi. Iya, begitu Adek. Iya. Mantap. Oke. Iya. Nanti saya juga Iya. sama, nanti Kakak juga sama. Kakak bagikan Kakak punya masalah ke Adek. Ya, buat yang lebih baik. Lalu Lebih kita baik harus lagi. Iya. hafal. Terus gaya bicara kita, pertanyaan-pertanyaan, gaya jawabnya kita harus buat yang baik. Oke. Kita harus siap Iya. yang lebih baik. Oke, Siap, kita Kakak, kembali siap. ke kelas utama lagi. Oke, Kakak, siap. Oke. Dah. Dah, Kakak. Adek, no. Halo Mauta, kita kembali ke ruang pertama. Iya Ibu, siap. Saya lagi masuk Ibu.